Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua yang terhormat, Ibu Dr. Guspri Devi Artanti, SPD MSI, dan Ibu Tari Indriani MPD, dan teman-teman sekalian kelompok 3 yang saya banggakan. Pada saat ini kita dari kelompok 3 akan berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi kita tentang ketimpangan pendapatan dan gaya hidup, dan nanti ada dari sudut pandang induktif maupun deduktif. Boleh di next. Perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu sebelumnya ada saya sendiri, Sultan Fadli Abdullah, selaku moderator pada pagi hari ini. Dan dari grup 1 induktif ada Sabina Roswitwa Putri, Syabah Usaimah Yamtas, Jihan Safani Hikmal Akbar, Sabrina Wulandari, Maraya Putri, Siti Nur Febri Jumatullah, Salsabila Putri Andini. Dan ada dari grup 2 deduktif, yaitu Talita Cahyawati Estingtias, Suci Nur Heti, Firda Andika Wahyuni, Vina Fitrotunisa, Jihan Lutfia Hamidah, Widya Puspahanadi, Maulidia Zahra, dan Guri Sukaca. Boleh di next. Ada beberapa poin yang akan dibahas tentang pada hari ini, yaitu yang pertama ada pendapatan dan gaya hidup zaman dulu, yang kedua pendapatan dan gaya hidup zaman sekarang, perbedaan dan persamaan keduanya, dan yang terakhir ada penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Jadi nanti mekanismenya akan dipaparkan oleh masing-masing sudut pandang. Nantinya kita akan mulai dari deduktif dulu. Ketika sudut pandang deduktif selesai, akan dipaparkan lagi oleh dari teman-teman induktif. Jadi tunggu selesai dulu semuanya, baru kita memaparkan hasil diskusi dari teman-teman yang lain. Boleh di next. Oke, yang pertama ada pendapatan dan gaya hidup zaman dahulu. Boleh kepada teman-teman deduktif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan pandangan secara deduktif mengenai pendapatan dan gaya hidup pada zaman dahulu. Jadi kita ketahui secara umum bahwa pendapatan suatu negara ini telah diakui ya oleh seluruh dunia juga bahwa pendapatan diperoleh melalui sistem pajak. Dan sistem pajak ini digunakan sebagai sumber pendapatan utama suatu negara dan sebagai alat tujuan untuk mencapai kemakmuran dari masing-masing negara. Ya memang dari berbagai negara tidak semuanya mengandalkan sumber pendapatan utama mereka melalui sistem pajak, namun pada beberapa negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang tinggi atau besar, mereka mengandalkan sumber pendapatan utama mereka dari sistem pajak, salah satunya yakni negara Indonesia. Jadi pada zaman dahulu kan memang belum mengenal yang namanya sistem uang atau mereka masih mengenal yang namanya barter, dan pajak pun dibayar melalui sistem secara natura. Mungkin di antara kita memang belum mengetahui apa itu sistem natura. Jadi sistem natura ini merupakan sistem pemberian barang atau kenikmatan yang bukan diperoleh melalui uang, melainkan berdasarkan hasil perdagangan, hasil pertanian, ataupun hasil barang tambang seperti emas dan perak. Dan kita ketahui juga bahwa pada zaman dahulu atau zaman penjajahan itu Indonesia mengalami pendapatan yang naik turun karena pengaruh dari bangsa-bangsa penjajah. Dan pertama ini ada dari pendapatan sistem kerajaan, dari sistem kerajaan seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Panjang. Mereka ini menerapkan sistem pembayaran pajak secara upeti. Jadi upeti ini berupa hasil bumi atau hasil perdagangan yang diberikan kepada petinggi kerajaan atau raja-raja. Jika mereka memberikan upeti kepada para petinggi kerajaan, mereka akan mendapatkan pelayanan dan ketertiban secara aman. Namun sebaliknya, jika para rakyat tidak memberikan upeti kepada kerajaan, maka mereka tidak mendapatkan pelayanan secara layak. Kemudian pada zaman VOC atau yang biasa kita kenal dengan monopoli perdagangan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Dendels, beliau ini menerapkan sistem pendapatan atau sistem pajak ini berdasarkan hasil barang yang dijual di pasar atau yang dikenal dengan bazar return. Kemudian ada zaman kolonialisme Inggris, jadi pada zaman ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, ia menerapkan sistem pembaruan pajak atau yang dikenal dengan London Stencil. Jadi pada sistem ini lumayan
menyengsarakan rakyat Indonesia, karena di sini petani harus menyewa tanah meskipun memiliki hak kepemilikan tanah tersebut, juga harga sewa tanah ini tergantung pada kondisi tanah dan juga bagi hasil yang tidak merata. Kemudian pemerintahan kolonial menerapkan pendapatan pada zaman dahulu hanya dilakukan secara sewenang-wenang saja, tidak memperhatikan kondisi rakyat Indonesia. Jadi di sini pajak yang dipungut itu hanya untuk mengisi kekosongan kas dari pemerintah kolonial, tidak digunakan secara merata untuk pemerintahan dari Indonesia tersendiri ataupun digunakan untuk rakyat Indonesia. Terus kemudian pada masa zaman dahulu atau penjajahan kolonial, pendapatan ini hanya dieksploitasi untuk kepentingan para penjajah. Jadi pajak dilaksanakan tidak memperhatikan dari segi keadilan, segi kemampuan, terus juga dari segi hak asasi dari rakyat Indonesia sendiri. Jadi rakyat Indonesia di sini lumayan atau cukup besar mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh rakyat Indonesia. Selain itu juga pendapatan apabila tidak didapatkan secara layak ataupun secara merata pada zaman dahulu, maka akan mempengaruhi berbagai sektor lain seperti gaya hidup yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya hidup pada zaman dahulu. Perbedaan utama antara gaya hidup masa lalu dengan sekarang adalah gaya hidup pada masa lalu dapat digambarkan sebagai gaya hidup yang sangat sederhana, serta tradisional berbasis rumah dengan ekonomi mandiri dan alat yang sederhana. Orang zaman dulu pada umumnya hanya akan membeli barang yang paling dibutuhkan, bukan barang yang paling diinginkan. Mereka juga menahan diri untuk tidak terjatuh dalam lilitan hutang, apalagi hutang riba. Selanjutnya ada beberapa perbedaan gaya hidup zaman dulu yang sangat mencolok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam aspek transportasi. Orang zaman dulu menggunakan binatang seperti kuda, keledai, dan unta untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian orang zaman dulu juga lebih banyak menggunakan transportasi di atas air seperti kapal. Contohnya itu dilansir dari okezone.com, para jemaah haji pada zaman dahulu membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk pergi haji ke Tanah Suci menggunakan kapal laut. Kemudian perbedaan gaya hidup zaman dahulu yang paling mencolok yang kedua, yaitu dalam segi cara berpakaian. Zaman dahulu sebagian orang berpakaian lebih sederhana karena menganggap pakaian itu adalah kebutuhan. Orang zaman dahulu juga sangat menjunjung tinggi norma kesopanan. Oleh sebab itu, mereka biasanya memakai pakaian yang bisa dibilang sangat sederhana serta sopan sesuai dengan waktu dan acara tertentu. Contohnya itu pada zaman dahulu remaja laki-laki biasanya memakai celana panjang dan baju berkerah yang sopan dan sederhana. Kemudian remaja wanita pada zaman dahulu biasanya memakai dress atau kebaya. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup zaman dahulu. Pada zaman dahulu pengetahuan masyarakat akan pendidikan sangat minim sehingga orang zaman dahulu tuh menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Saya pikir sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, boleh di next ke materi selanjutnya. Kakak Pratap. Oke, jadi saya izin untuk menyampaikan materi tentang pendapat saya tentang pendapatan dan gaya hidup di zaman sekarang. Kalau yang kita tahu, pendapatan orang saat ini kan relatif berbeda-beda ya, tergantung dari pekerjaan yang mereka lakukan gitu. Dan pekerjaan juga jenisnya banyak dan hasil yang didapatkan atau pendapatan yang diperoleh juga berbeda-beda gitu. Nah, menurut saya dari pendapatan seseorang yang berbeda-beda itu juga melahirkan gaya hidup yang berbeda-beda. Terutama nih pada zaman sekarang, gaya hidup itu sedang lagi naik-naiknya gitu, lifestyle gitu, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian menurut Kotler pada tahun 2009, gaya hidup itu lebih dibahas secara luas tentang definisi sebagai pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup juga menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi dapat kita ketahui gitu dari gaya hidup seseorang itu
akan tergantung pada minat dan juga aktivitas dia, juga tergantung pada opininya dia gitu. Jadi apabila semakin banyaknya pendapatan yang ia miliki, maka akan termotivasi juga bagi dia untuk menerapkan gaya hidup yang tinggi juga. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang gitu, terutama pada tingkat atas gitu kayak artis-artis, mereka memiliki pendapatan yang besar gitu, maka mereka juga dituntut harus memiliki gaya hidup yang besar. Karena dari sana mereka berpendapat bahwa saya sudah bekerja keras dan sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya perlu melakukan gaya hidup yang saya inginkan juga, yaitu gaya hidup yang tinggi. Kemudian saat ini juga pada zaman sekarang semakin banyak tren-tren yang sedang marak di sosial media, kayak barang-barang itu cepat banget untuk viral gitu. Jadi gaya hidup tuh tergantung dengan tren-tren. Jadi untuk mengikuti gaya hidup yang terkini maka mengikuti tren juga gitu. Dan itu sebagai salah satu pemicu seseorang tuh ingin tampil menonjol dan juga lebih baik gitu di kebanyakan orang, tanpa memikirkan materi apa yang harus mereka keluarkan gitu kan. Kalau misalnya selalu mengikuti tren, maka akan berdampak pada materi yang mereka keluarkan, kayak mereka harus merogoh kocek untuk membeli barang-barang branded atau mengikuti tren-tren yang ada gitu. Kemudian tadi juga gaya hidup itu lebih kepada lifestyle seseorang yang mempunyai pemikiran kalau dia itu sudah bekerja keras, maka perlu bagi dia untuk memanjakan dirinya gitu. Nah, sekarang juga banyak orang yang memiliki gaya hidup itu dari pendapatannya itu untuk dalam tanda kutip pamer. Jadi hanya untuk sekedar membeli barang-barang branded itu karena banyak orang yang beli dan itu terkesan keren gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat barang-barang kayak tas, misalnya tas yang merek Chanel ataupun Hermes, terus juga kalau kita lihat barang-barang branded apa sih sekarang itu ke iPhone gitu, yang kelihatannya tuh kalau orang punya tuh maka dia tuh dipandang keren gitu. Nah dari situ juga bisa dilihat kalau banyak orang yang memiliki pendapatan tapi juga memiliki gaya hidup yang tinggi itu karena mereka ingin mengikuti tren ataupun ingin dianggap sebagai kelompok elit gitu. Nah, bukan untuk sekedar membeli barang-barang yang dia butuhkan. Nah, tapi ini juga nggak selalu berkaitan, gaya hidup tinggi itu nggak selalu berkaitan dengan keinginan yang berlebihan. Tapi terkadang ada tuntutan juga untuk yang namanya gaya hidup tinggi. Misalnya, seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi juga memiliki gaya hidup yang tinggi itu karena tuntutan di mana untuk menunjang dia mendapatkan penghasilan yang tinggi, maka ada pengorbanan yang dia lakukan. Misalnya seseorang kerja yang transportasinya itu lumayan memakan biaya, jadi tempat kerjanya itu jauh, dan juga kerjanya itu menguras tenaga. Nah itu kan dia meskipun nanti hasilnya juga besar, tapi dia perlu effort di situ yang juga mengeluarkan, yang menuntut dia untuk mengeluarkan pengeluaran yang besar juga, yang misalnya ada perlu buat pakai media teknologi kayak laptop atau yang sebagainya yang mendukung, yang misalnya itu mahal, itu juga kan menjadi menambah pengeluaran dia gitu. Jadi pakaian juga bisa termasuk, kayak misalnya harus berpakaian yang sopan, yang rapi, yang bagus gitu. Jadi tidak selalu yang namanya hidup itu adalah lebih ke barang-barang mewah gitu, tapi ada juga beberapa yang punya gaya hidup tinggi itu karena memang tuntutan. Juga kayak misalnya cicilan, mobil, segala macam itu termasuk ke dalam tuntutan yang harus mereka keluarkan gitu dalam ketika mereka memiliki pendapatan yang tinggi gitu. Jadi kesimpulannya dari gaya hidup zaman sekarang itu hampir bisa dibilang kalau orang yang punya gaji besar itu ya memang punya gaya hidup yang tinggi karena memang dari dua faktor tadi. Yang pertama karena memang orangnya itu mempunyai gaya hidup tinggi atau tuntutan untuk menunjang pendapatan yang tinggi juga gitu. Mungkin itu dari saya, dari rekan saya mungkin ada yang mau ditambahkan, Gurit, silakan. Baik, terima kasih Lydia. Selanjutnya, salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan gaya hidup
adalah pendapatan suatu masyarakat. Pendapatan ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah gaya hidup. Nah, penghasilan atau pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan, perdagangan, ataupun dari yang lainnya. Biasanya semakin banyak penghasilan suatu masyarakat, maka semakin besar juga banyak pengeluaran dan gaya hidup mereka. Pengeluaran yang lebih banyak ini diikuti dengan penghasilan yang banyak. Pengeluaran yang lebih banyak ini diikuti dengan penghasilan yang banyak disebabkan karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Keinginan yang tidak terbatas ini adalah suatu yang alamiah. Selanjutnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi juga perilaku konsumsi masyarakat, dan semakin tinggi juga gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Nah, pendapatan seseorang juga sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Jika semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin banyak pula anggaran mereka belanja untuk memenuhi gaya hidup mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki kemampuan yang tidak cukup. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli barang-barang yang branded serta memiliki kualitas yang bagus. Kemampuan untuk membeli barang-barang ini biasanya dimiliki oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kepada teman-teman dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, perkembangan teknologi yang kian pesat itu menuntut masyarakat untuk mengikuti perkembangannya. Perkembangan ekonomi zaman dulu juga zaman sekarang sangat terlihat perbedaannya nih. Kalau misalkan zaman dulu itu lebih cenderung kurang efisien dibandingkan zaman sekarang yang lebih efisien dan juga efektif karena adanya sistem online yang mempermudah sistem ekonomi lainnya. Zaman dahulu juga lapangan pekerjaan masih belum beragam dan teknologi belum berkembang yang membuat masih banyak orang dengan pendidikan rendah masih bisa bekerja dan juga mendapat penghasilan. Berbeda dengan sekarang, banyak pekerjaan yang sudah diganti dengan mesin, teknologi baru yang membuat para pekerja dengan pendidikan rendah tersebut keluar dan tidak mendapatkan penghasilan. Setiap orang juga terus makin berkembang dan terus berani dalam menggagaskan ide-idenya untuk membuka usaha baru dan terus membaca perkembangan pasar dan keinginan konsumen. Nah, sedangkan bagi mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, maka akan stuck dan juga terus berada dalam keadaan yang sama. Nah, dengan semakin tingginya teknologi dan pengaruh globalisasi yang kita rasakan, itu makin berpengaruh besar juga pada gaya hidup, mulai dari transportasi, gaya berpakaian, terus pendidikan, juga pengetahuan. Nah, sekarang itu juga makin terlihat jelas nih mana yang semakin kaya, juga mana yang semakin miskin. Kita juga selalu terpengaruh dengan tren-tren baru, kemudian saling berlomba-lomba untuk menjadi selalu yang paling update. Pengaruh lingkungan juga berpengaruh jika kita berada dalam lingkungan dengan gaya hidup mewah, maka pasti kita akan terbawa. Dan mungkin beberapa dari mereka malah akan memaksakan diri untuk selalu terlihat dan ingin dianggap dalam lingkungan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman deduktif terkait perbedaan dan persamaan zaman dulu dan zaman sekarang? Jika tidak ada, boleh langsung di next saja ya, Kak. Baik, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Yaitu ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal.
Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan, yang akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan atau ketimpangan pendapatan. Menurut Sukirno, ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Lalu menurut Kuncoro, ini dapat diartikan sebagai standar hidup yang terdapat pada semua masyarakat, sebab ketimpangan antar daerah yakni perbedaan sumber daya dan faktor produksi. Adapun 8 faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang dimana mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk ini tidak dibarengi dengan luasnya lapangan pekerja yang menciptakan pengangguran. Lalu yang kedua itu ada inflasi, yang dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang yang membuat harga barang ataupun jasa menjadi naik. Lalu yang ketiga itu ada ketidakmerataan pembangunan antar daerah, yang dimana tentunya di daerah yang mengalami pembangunan ini akan lebih pertumbuhan ekonominya lebih meningkat dibandingkan daerah yang belum, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah lainnya. Lalu yang keempat itu ada investasi, yang dimana ini lebih banyak pada padat modal dibandingkan padat karya, yang dimana menciptakan pengangguran dan menciptakan juga ketimpangan pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin menambahkan, selanjutnya itu ada rendahnya mobilitas sosial, selanjutnya juga ada pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Selanjutnya itu ada memburuknya nilai tukar atau term of trade bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara yang sedang berkembang. Dan yang terakhir ini adanya hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Baik, mungkin dari deduktif penyebab adanya ketimpangan pendapat cukup sampai di situ saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman deduktif. Boleh di materi yang pertama ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan diskusi dari hasil diskusi dari teman-teman deduktif. Sekarang diperkenankan untuk teman-teman induktif untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Boleh langsung saja dipersilakan. Oke. Di sini saya akan memaparkan pendapatan gaya hidup dan gaya hidup pada zaman dahulu dari sisi induktif. Gaya hidup dipengaruhi oleh literasi keuangan dan lingkungan pergaulan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan lingkungan pergaulan adalah tempat berkembangnya perilaku terhadap kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari pada tahun 2012 mengatakan bahwa literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk mengatur perilaku pengeluaran dalam membuat pilihan dan mengambil langkah efektif dalam pengeluaran keuangan. Karena literasi keuangan sangat berkaitan dengan kesejahteraan seorang individu. Dengan kata yang sederhana, seseorang akan terhindar dari perilaku boros dalam bergaya jika dapat memahami literasi keuangan yang baik. Nah, orang tua kita zaman dulu hidup sebagai profesi petani, nelayan, dengan kehidupan mereka yang sederhana. Walaupun memiliki anak yang rata-rata 5-10, mereka bisa mensekolahkan anaknya sampai dengan kuliah. Lalu mereka tidak kebingungan gitu, semisal mendapat banyak masalah karena mereka gaya hidupnya tidak konsumtif, tidak seperti orang-orang zaman sekarang atau manusia-manusia modern. Lalu
terdapat hubungan yang erat antara penghasilan yang diperoleh seorang individu dengan gaya hidupnya. Jadi berbagai macam hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang memiliki pendapatan yang tinggi, banyak menghabiskan uangnya untuk berbelanja dibandingkan mereka memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah. Nah, orang-orang zaman dahulu meskipun pendapatannya terkadang tinggi, mereka tidak menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Jadi mereka menggunakan uangnya lebih untuk investasi masa depan. Oke, mungkin cukup segitu penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menyampaikan juga, menambahkan terkait dari sudut pandang induktif. Seperti yang tadi rekan saya sampaikan, ketika orang-orang zaman dahulu itu mungkin mereka lebih hidup sederhana ya kalau dibandingkan dengan yang zaman sekarang. Juga pendapatan mereka pasti jauh berbeda dari zaman sekarang yang serba gampang banget. Zaman dulu orang lebih ke fokus utamanya lebih ke di kebun, pertanian, nelayan segala macam. Kayak orang zaman dulu juga kan melakukan transaksi banyak yang menggunakan mata uang koin. Terus juga kalau membawa barang tuh masih pakai hewan, pakai kerbau, kuda segala macamnya. Terus zaman dulu juga kalau tempat menjual tuh dinamakan pasar pun masih bisa tawar-menawar kan, nggak kayak mall, masih banyak sistem barter segala macamnya. Terus lebih fokus ke sebuah bentuk transaksi yang melakukan penghasilan dari sebuah laba. Nah, kalau perekonomian zaman dulu tuh lebih sederhana kan, lebih dan cenderung kurang efisien dibandingkan perekonomian zaman sekarang yang lebih efisien dan efektif. Terus juga untuk gaya hidup tuh kan kita pasti sering tuh ngelihat dengar berita orang-orang zaman dahulu tuh yang berumur panjang, bahkan sampai sekarang masih ada kayak umur 90, 100 kan masih ada, kita bisa lihat di televisi ataupun di berita-berita mana. Itu mungkin karena mereka tuh banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang emang orang-orang zaman sekarang tuh jarang lakuin. Kayak misalnya zaman dulu tuh kan hidupnya dengan kehidupan sederhana, terus jadi nggak membuat mereka kekurangan bersedih, jadi nggak stres. Mereka mampu bekerja, nggak ada tekanannya gitu. Jadi pikiran mereka tuh biasanya lebih lempeng, itu lebih luas daripada orang zaman sekarang. Terus juga kan gaya hidup mereka tuh, mereka memilih makanannya itu pasti yang lebih sehat-sehat. Maksudnya sayuran, buah, ikan segala macam itu lebih benar dari hasil yang mereka ingin sendiri, mereka tanam sendiri, mereka ternak sendiri. Jadi nggak heran kenapa zaman sekarang tuh masih ada nih orang-orang yang dulu yang kira-kira umurnya sampai zaman sekarang masih ada, masih hidup. Terus juga orang-orang zaman dahulu itu biasanya lebih banyak bergerak. Udah kelihatan nih, mereka kan sering kayak pindah-pindah, jalan-jalan santai, entah itu kegiatan-kegiatan yang emang pokoknya bikin mereka banyak bergerak. Jadi kan banyak perubahan yang mungkin terjadi nih dari zaman dulu. Kan kalau zaman dulu kayak manusia tuh mengatur, mengurus, terus membuat suatu barang dengan kemampuan yang emang mereka punya. Cuman zaman sekarang kan pasti semuanya serba teknologi. Jadi mungkin bergeraknya lebih banyak zaman dahulu. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan untuk materi pendapatan dan gaya hidup zaman dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari Induktif. Boleh di next ke materi selanjutnya. Pendapatan dan gaya hidup di zaman sekarang sebelumnya. Boleh langsung dilanjut kepada teman-teman yang Induktif. Baik, untuk membahas terkait pendapatan dan gaya hidup zaman sekarang. Nah, untuk pendapatan zaman sekarang itu pastinya sudah banyak sektor-sektor industri yang ada gitu, terkait pemanfaatan teknologi maupun lapangan kerja juga banyak. Nah, sehingga untuk pendapatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu sangat beragam dan tentunya sangat mudah untuk didapatkan. Nah, di sini saya akan membahas terkait dari segi data
dari Badan Pusat Statistik dari dalam 3 tahun terakhir, yang dimana pada tahun 2019 itu tingkat pengeluaran penduduk di Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,380, yang dimana angka ini menurun 0,004 dibandingkan dengan Gini Ratio September tahun 2018. Kemudian juga di tahun 2021 ini tingkat pengeluaran penduduk Indonesia pun diukur oleh Gini Ratio yang sebesar 0,381, di mana angka ini menurun pada angka 0,003, sehingga jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret itu menurun. Gini Rasio Maret 2021. Lalu untuk yang saat ini, pada Maret 2022 itu jumlah besar yang dibebani penduduk Indonesia yang menggunakan Gini Rasio itu sebesar 0,384, yang dimana angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan pada September 2021. Lalu yang sebesar 0,381. Namun, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini Rasio pada Maret 2021. Nah, berdasarkan laporan tersebut, ya, seperti sudah disusun oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation Development Program atau UNDP bersama Lab Ketimpangan Dunia atau World Inequality Lab. Data tersebut menunjukkan 50% populasi penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendapatan 17,1 juta per tahun atau 1,4 juta per bulan. Sedangkan 10% kelompok penduduk kaya memperoleh penghasilan rata-rata 19 kali pendapatan lebih banyak dari penduduk miskin, yakni sekitar 331,6 juta per tahun atau 27,5 juta per bulan. Nah, untuk itu pendapatan di zaman sekarang tentunya sangat berbanding terbalik sekali dengan pendapatan yang didapati pada di zaman dahulu. Oke, selanjutnya terkait gaya hidup di zaman sekarang akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada gaya hidup zaman sekarang yang akan saya jelaskan. Pada zaman sekarang, remaja memiliki gaya hidup yang belum seharusnya mereka miliki, khususnya pada remaja yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka selalu hidup dengan mengikuti arus zaman dari segala sisinya. Misalnya, mereka selalu mengikuti tren pakaian modis dari luar negeri yang sebenarnya kurang pantas untuk negara seperti Indonesia ini gunakan. Dari sisi teknologi juga, mereka selalu ingin mengikuti perkembangan smartphone terbaru. Menurut mereka, hal tersebut perlu agar mereka tidak ketinggalan zaman. Sehingga semua hal tersebut menyebabkan mereka melakukan segala hal untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Satu hal lagi yang sekarang sedang sangat marak di kalangan remaja yaitu K-pop. K-pop ini menarik banyak sekali minat dari remaja masa kini. K-pop sendiri, setahu saya, sering mengeluarkan barang-barang seperti album musik, merchandise, dan yang lainnya dengan harga yang cukup mahal. Sehingga para remaja sih ada yang menabung dari uang sakunya, dari orang tuanya gitu. Namun ada yang parahnya lagi, mereka bisa memaksa orang tuanya untuk membelikan mereka hal-hal yang kurang mereka butuhkan gitu. Contoh kasusnya itu saya pernah baca di salah satu sosial media yaitu Twitter, bahwa ada anak yang memaksa ayahnya untuk membelikannya sebuah album musik dari salah satu boy group, sehingga sang ayahnya pun ini yang bekerja menjadi ojek online itu sangat bekerja keras gitu untuk membelikan anaknya album dengan mengejar setoran, karena sang anak pun cenderung memaksa. Nah, setelah terkumpul uangnya, ayahnya sudah membelikannya album gitu, namun sang ayah terkena tipu. Jadi, namun bukannya iba, anak itu tuh tetap memaksa ayahnya untuk membeli lagi, karena mungkin anaknya terlanjur bilang ke teman-temannya, sehingga jika ia tidak jadi beli tuh ia akan merasa malu. Nah, anak remaja zaman sekarang tuh mungkin belum mengerti bagaimana
kesulitan ekonomi zaman sekarang, sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang, sehingga mereka hanya memperdulikan apa yang mereka inginkan, kegengsian mereka di dalam pergaulan dan sosial media. Itu semua yang menyebabkan anak zaman sekarang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan hedonisme. Jadi, dapat dikatakan ketimpangan pendapatan Indonesia masih terus terjadi sampai saat ini. Tantangan tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan campur tangan yang aktif dari pemerintah dalam setiap kebijakan ekonominya, sehingga semua kebijakan ekonominya, setiap kebijakan ekonominya tuh berada di bawah pengawasan pemerintah. Kemudian gaya hidup remaja zaman sekarang akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dengan gaya hidup seperti itu, mereka akan selalu memaksa para orang tuanya untuk menaikkan uang sakunya, atau yang lebih parah justru mereka memaksa orang tuanya untuk membelikan semua barang atau hal yang mereka inginkan. Pergaulan di lingkungan hingga kegengsian di sosial media juga yang menjadi faktor mereka dapat melakukan hal-hal seperti itu. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Boleh di next ke materi yang selanjutnya, Kak Operator. Boleh kepada Kakak Operator untuk dilanjutkan PowerPoint-nya. Baik, silakan dilanjut dari teman-teman induktif. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan argumen saya terkait persamaan penghasilan dan gaya hidup pada zaman dulu dan juga sekarang. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan cenderung semakin besar pula pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Konsumen yang mengkonsumsi ini didasari oleh faktor-faktor pendukungnya, yang mencakup pendapatan yang tinggi dan juga kebiasaan atau gaya hidup setiap konsumen itu. Selain kepribadian seseorang dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya, faktor yang sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah penghasilan yang dimiliki seseorang itu. Biasanya, semakin banyak penghasilan suatu masyarakat, maka semakin besar atau banyak pula pengeluaran mereka. Pengeluaran yang banyak ini diikuti dengan penghasilan yang banyak. Hal ini disebabkan karena keinginan manusia yang tidak pernah terbatas. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus. Karena memang pada dasarnya, manusia tidak lepas dari kebutuhan dan tidak akan pernah puas. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi salah satunya melalui kegiatan konsumsi, di mana konsumen akan mengalokasikan kekayaannya untuk pemenuhan kebutuhannya. Setiap rumah tangga tidak akan lepas terhadap pemenuhan kebutuhan dan juga perilaku konsumtif, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya dalam kelangsungan hidup berumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini yang semakin tinggi dikarenakan perkembangan masyarakat serta daerah yang begitu sangat pesat. Jika pendapatan seseorang banyak, maka orang tersebut memiliki kemampuan untuk membeli barang yang mahal dibanding dengan mereka yang berpenghasilan relatif rendah. Gaya hidup juga yang berorientasi pada kesenangan tidak terlepas pada pola perilaku konsumtif. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan gaya hidup adalah penghasilan atau pendapatan suatu masyarakat. Penghasilan atau pendapatan ini merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang digunakan untuk konsumsi dan juga menambah kekayaan. Penghasilan ini diperoleh dari pekerjaan, berdagang, dan lain-lain sebagainya. Seseorang akan terus menambah proporsi konsumsinya sebanding dengan tingkat pertambahan dari penghasilan yang diterimanya sampai batas tertentu. Penambahan pendapatan tidak lagi menyebabkan pertambahan jumlah makanan yang dikonsumsi karena pada dasarnya kebutuhan manusia akan makanan mempunyai titik jenuh. Sehingga terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin berkurang presentasi pendapatan yang dibelanjakannya untuk makanan. Sekian, bagian perbedaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Febri. Mengenai
ketimpangan pendapatan, saya mengambil salah satu contoh daerah ketimpangan pendapatan di Indonesia, yaitu ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada tahun 2008 sampai 2018 berada pada urutan pertama di Pulau Jawa dengan tingkat pengeluaran yang tidak merata. Sementara pada kurun waktu 4 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2019, menurut Badan Pusat Statistik, tingkat indeks Gini mencapai angka 0,423, lalu pada tahun 2020 mencapai angka 0,437. Ini mengartikan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong tinggi. Namun, dari banyaknya daerah yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah Kulon Progo menjadi salah satu daerah yang menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini berarti adanya ketidakmerataan di tiap-tiap daerah, provinsi, daerah istimewa Yogyakarta. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini disebabkan karena penduduknya memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda. 20% penduduk terkaya telah mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan 40% penduduk termiskin. Penduduk yang termasuk 40% kelas bawah ini mengalami pertumbuhan cukup baik, yang dimana konsumsi mereka meningkat sebesar 6 kali lipat. Namun, penduduk yang termasuk 20% penduduk terkaya justru yang paling diuntungkan karena mereka mengonsumsi peningkatan sebanyak 7 kali lipat. Hal ini didasarkan pada rumah tangga miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung menghemat pengeluaran konsumsinya. Sedangkan untuk pendatang dan kelas menengah ke atas, pengeluarannya hampir setara dengan provinsi yang lainnya. Besarnya ketimpangan yang terjadi untuk rata-rata pengeluaran tersebut juga disebabkan karena pada golongan atas, kebutuhan akan makanan sudah tercukupi dan seiring dengan peningkatan pendapatannya akan menggeser komposisi pengeluaran makanan menjadi bukan makanan. Dari hal tersebut, gaya hidup antara penduduk kelas atas dengan kelas bawah terlihat menonjol. Pemilihan konsumsi saat ini pastinya berbeda dengan dulu, di mana tidak ada lagi menunjukkan kemampuan orang untuk membedakan mana kebutuhan pokok dan kebutuhan yang tidak pokok, serta tidak bisa lagi menentukan skala prioritas. Misalnya, penduduk dengan pendapatan tinggi biasanya menghabiskan semua pendapatannya untuk konsumsi barang-barang yang prioritasnya rendah atau yang bersifat tidak mendesak. Akibatnya, selain menyebabkan sikap yang konsumtif, juga akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan utama atau pokok. Berbeda dengan penduduk berpendapatan rendah yang dimana mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Jadi berdasarkan hal tersebut, secara garis besar daerah istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi dari tahun ke tahun dan gaya hidup yang menonjol antara kalangan atas dengan kalangan bawah dipengaruhi oleh pendapatan yang diperolehnya. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut ke materi yang selanjutnya, Kakak Operator. Kepada teman-teman induktif, dipersilakan ya. Baik, yang selanjutnya itu ada penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Nah, adanya keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan ini itu menyebabkan banyak penduduk pedesaan yang pergi ke perkotaan karena ketimpangan pendapatan yang mereka alami. Nah, kemakmuran masyarakat itu tidak hanya dilihat berdasarkan besarnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapitanya saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pendapatan nasional tersebut didistribusikan dan apakah pendapatan nasional tersebut didistribusikan secara merata ataukah didistribusikan secara timpang. Nah, adanya ketimpangan pendistribusian pendapatan tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan pendapatan antara masyarakat di pedesaan dengan masyarakat di perkotaan, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan ataupun ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.
Nah, masyarakat perkotaan itu mendapatkan pendapatan yang lebih besar karena seperti yang kita tahu kalau roda perekonomian Indonesia itu masih disokong oleh kota-kota besar sehingga upah yang mereka dapatkan juga sebanding dengan kondisi perekonomian mereka. Sedangkan di pedesaan itu roda perekonomiannya masih sangat sederhana sehingga tidak memberikan banyak pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, masyarakat pedesaan juga selalu memandang bahwa masyarakat perkotaan itu memiliki kondisi ekonomi yang lebih maju dan mereka juga berpikir bahwa mereka akan mendapatkan upah ataupun pendapatan yang lebih besar ataupun setara dengan masyarakat perkotaan apabila mereka merantau ataupun bekerja di perkotaan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak merata di suatu negara menjadi salah satu penyebab ketimpangan pendapatan di suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Andini. Saya Maria Putri izin menyampaikan pendapat saya tentang ketimpangan pendapat. Benar kata Andini bahwa ketimpangan pendapatan ada karena faktor minimnya dan tidak meratanya pembangunan di suatu negara. Bagi saya, faktor lainnya yang menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah kualitas SDM kita yang rendah atau tidak merata. Karena faktor pembangunan tidak merata, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang merata. Jadi hanya kota-kota besar saja mendapatkan pendidikan yang layak. Dan dikarenakan lapangan pekerjaan juga yang minim, orang-orang yang menerima pekerjaan pastinya lebih memilih SDM-SDM yang bagus saja dan yang tidak kurang bagus tidak dipilih. Dan bagi saya itu adalah penyebab ketimpangan pendapatan di negara ini. Segitu saja dari ketimpangan pendapat. Baik, sudah selesai, Kang Operator? Boleh di next? Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari teman-teman deduktif dulu. Dari teman-teman deduktif, ada beberapa poin yang bisa saya ambil, yaitu perbedaan pendapatan zaman dahulu. Itu bisa dilihat dari gaya hidupnya. Nah, ketika zaman sekarang, orang-orang itu membeli barang bukan atas kebutuhannya, melainkan keinginan. Selanjutnya, pendapatan tinggi bukan berarti dapat hidup dengan mewah. Tapi, orang punya pendapatan tinggi itu bisa karena memang gaya hidupnya yang tinggi, ataupun karena ada tuntutan, karena tanggungan hidupnya yang tinggi pula. Dan selanjutnya, banyaknya harga perdagangan yang naik setiap tahun dan memburuknya nilai tukar. Baik, itu kesimpulan dari saya tentang dari sisi deduktif. Dan dari sisi induktifnya, gaya hidup di zaman dahulu itu tidak konsumtif. Banyak orang yang berinvestasi untuk masa depannya, dan juga banyak remaja yang memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan kadarnya pada saat di zaman sekarang. Perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan kesehariannya dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, banyak lapangan pekerjaan yang sulit didapat di kota-kota besar. Nah, pandangan rakyat desa kepada rakyat kota itu selalu memiliki pendapatan tinggi, maka banyak rakyat desa yang melakukan perpindahan dari desa ke kota. Dan ternyata di kota tidak sesuai dengan harapannya. Banyak yang tidak mendapat pekerjaan, akhirnya malah menjadi banyak yang menjadi gelandangan ataupun pengangguran. Oke, selanjutnya kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu gaya hidup manusia mengalami perkembangan dan perubahan seiring perkembangan manusia itu sendiri mengikuti zaman. Saat ini, gaya hidup yang sedang diminati adalah gaya hidup yang modern dan mengglobal, dan pastinya cenderung kapitalis. Untuk menjadi manusia yang mengikuti perkembangan zaman, kemudian memunculkan persaingan yang tinggi di antara mereka. Dan pada akhirnya, sikap individualis menjadi sesuatu yang lazim dalam kehidupan modern ini. Cara manusia menilai manusia lainnya pun saat ini berdasarkan human having, atau berdasarkan apa yang ia miliki. Persaingan tersebut kemudian membuat manusia menghargai setiap detik yang dimilikinya.
Dan yang terakhir, selama kita hidup, kita itu terus bergerak. Tanpa disadari, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya waktu. Semua akan dimakan, semua akan berjalan, dan pastinya itu beriringan dengan yang namanya waktu. Dan pasti semua akan berubah dari masa ke masa. Baik, berikut adalah kesimpulan. Tadi adalah kesimpulan keseluruhan dari sisi induktif maupun deduktif. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 3, baik dari sisi induktif maupun deduktif yang telah memaparkan hasil diskusi kalian. Semoga dari apa yang kita sudah diskusikan pada hari ini akan memberi manfaat untuk teman-teman sekalian ataupun teman-teman dari luar yang melihat tayangan ini. Baik, terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima